Bab 1046. Setelah menjalani pengobatan tadi malam, Tracy langsung keluar. Tubuhnya memang sudah tidak nyaman ditambah lagi tidak tidur semalaman. Sekarang sekujur tubuhnya pegal-pegal dan sedikit demam. Tabib Hansen meminta Amanda membawakan semangkuk obat tradisional dan memintanya untuk meminumnya. Dia baru selesai minum dan bersiap-siap mau pergi tidur. Naomi bergegas datang melaporkan, Nona Tracy, Presdir Daniel datang. Untuk apa dia datang? Tracy sangat lelah dan suaranya sangat lemah. Dia ingin bertemu denganmu. Naomi berkata dengan suara kecil. Aku lihat. Dia masih mengenakan pakaian yang diguyur hujan tadi malam. Penampilannya buruk. Ekspresinya cemas. Mungkin telah terjadi sesuatu pada Tuan Besar. Apa hubungannya denganku? Tracy tiba-tiba emosi. Suruh dia pergi. Baik, Naomi segera keluar untuk mengusir orang. Namun pada saat ini, terdengar suara Charles sedang bertanya di luar, apa mobil di halaman itu milik papi? Mengapa kalian menahannya di luar? Tuan muda, masalah ini. Cepat biarkan papiku masuk. Charles sangat marah. Cepat. Ini, para pengawal tidak berani berbicara banyak. Mereka hanya melihat ke lantai atas dengan tatapan serba sulit. Apa yang kalian lihat? Cepat biarkan papiku masuk. Charles sangat cemas hingga menghentakkan kakinya. Dia ribut dan menarik kedua pengawal itu. Cepat, cepat. Mendengar suara ini, Tracy bersiap-siap mau keluar untuk melihatnya. Tetapi begitu membuka pintu, Carlos keluar. Charles, jangan ribut. Kak Carlos. Mereka menahan papi di luar. Charles segera memberi tahu Carlos. Apa itu perintah dari Mami? Carlos menatap kedua pengawal wanita itu. Benar, Tuan muda. Pengawal wanita itu berkata dengan suara lembut. Baik, kami mengerti. Terima kasih. Carlos menganggukkan kepala dengan sopan. Carlos, apa yang terjadi? Charles baru mengerti. Apa papi dan mami bertengkar lagi? Mungkin saja. Carlos mengerutkan keningnya. Kelak jika menemui masalah seperti ini, jangan emosi. Meskipun mereka adalah pengawal mami, tetapi kita juga harus sopan pada mereka. Aku tahu. Aku hanya cemas. Wajah Charles cemberut. Tadi aku melihat papi dengan teropong di lantai atas. Dia terlihat sangat kasihan. Aku pergi tanyakan pada mami. Carlos menarik tangan Charles untuk mencari mami di lantai atas. Mereka menemukan bahwa mami berdiri di depan pintu. Kedua anak itu segera menyambutnya ke sana. Mami. Carlos. Charles. Kenapa tidak pergi sarapan? Tracy bertanya dengan lembut. Mami. Kenapa Mami? Mami, apa papi melakukan kesalahan lagi? Charles masih belum selesai berbicara. Sudah dipotong oleh Carlos yang memiliki kecerdasan tinggi. Charles segera tutup mulut dan berdiri di belakang Carlos dengan patuh. Tracy menatap kedua anak ini dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia terdiam beberapa detik dan berkata dengan suara lembut, Carlos, Charles, Mami dan papi ada sedikit perselisihan. Kelak kami tidak akan menjadi teman lagi. Jadi papi tidak boleh datang ke rumah kita lagi. Mengapa? Charles tiba-tiba menjadi cemas. Apa kalian benar-benar akan berpisah? Apa kelak tidak bisa bersama? Apa aku juga harus memilih mau ikut papi atau mami sama seperti Christian? Meskipun dia adalah anak kecil, biasanya terlihat ceroboh dan tidak berperasaan. Tetapi dalam hal ini, dia tetap akan menjadi sangat lemah. Mata Carlos juga sudah merah, tetapi dia hanya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Charles, melihat Charles seperti ini, Tracy sangat tidak tega. Tetapi dia tahu bahwa daripada sakit yang berkepanjangan, lebih baik sakit untuk sesaat. Dia hanya bisa berkata dengan kejam, kalian ikut bersama Mami. Mami akan menjaga kalian dengan baik. Tapi, bagaimana dengan papi? Charles menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala. Papi adalah papi yang terbaik di seluruh dunia. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tracy menyeka air mata Charles dan berkata dengan kejam. Apa boleh buat? Papi dan mami. Kamu hanya bisa pilih satu. Charles menatap Tracy dengan berlinang air mata. Dia hanya tahu menangis. Tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku memilih mami. Carlos menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tercekat. Tapi, aku berharap mami bisa membiarkan kami bertemu dengan papi untuk berbicara dengan jelas secara langsung. Bab 1047.
Oke, Tracy menganggukkan kepala dan memerintahkan Naomi. Biarkan dia masuk. Baik, Naomi segera keluar untuk mengundangnya masuk. Anak baik, kalian pergi ke ruang kerja Mami dulu. Tracy menyeka air mata Charles, lalu mengusap-usap kepala Carlos. Mami akan datang setelah ganti pakaian. Ya, mereka berdua menganggukkan kepala dengan patuh dan bersiap-siap mau pergi ke ruang kerja di lantai atas. Pada saat ini, mereka baru melihat Carla di koridor. Carla duduk di kursi roda dan menatap mereka dengan tenang. Dia yang biasanya lemah, sekarang tidak menangis dan juga tidak ribut, tetapi tampak paling patuh. Carla, Tracy buru-buru ke sana untuk memeluk Carla dan bertanya dengan hati-hati. Apa kamu sudah mendengar kata-kata Mami tadi? Sudah mendengarnya. Carla menganggukkan kepala dengan ringan. Aku juga ingin bertemu dengan Papi. Bibi Naomi sudah pergi mengundangnya masuk. Hati Tracy merasa sangat tidak enak. Ketiga anak itu. Dia paling mengkhawatirkan Carla. Setelah insiden keracunan, kesehatan Carla menjadi sangat buruk. Meskipun sekarang dia sudah jauh membaik di bawah pengobatan tabib Hansen, tetapi tetap tidak sebaik sebelumnya. Selain itu, pengobatan dalam waktu yang begitu panjang, itu juga merupakan semacam penyiksaan bagi mental Carla. Sekarang, sifatnya sudah tidak begitu ceria seperti dulu, tetapi menjadi melankolis. Tracy sangat khawatir masalah dia dengan Daniel akan berdampak pada anak-anak. Terlebih lagi Carla, anak baik. Kalian pergi ke ruang kerja Mami dulu. Mami akan meminta orang untuk membawakan sarapan ke sana. Kalian sarapan dulu. Nanti Mami akan ke sana bersama Papi. Tracy membujuk ketiga anak ini. Kami mengerti Mami. Anak-anak menganggukkan kepala dengan patuh. Windy, Tracy menengadahkan kepala dan berkata pada Windy, tolong bawa mereka. Aku mengerti. Kak Tracy pergi ganti pakaian saja. Biar aku yang menjaga mereka. Windy segera meminta pembantu wanita untuk menyiapkan sarapan. Kemudian membawanya ke ruang kerja. Tracy kembali ke kamar. Dia meminta pengikutnya untuk memberi tahu Naomi bahwa dia ke sini dulu. Baik. Tracy baru selesai ganti pakaian. Naomi sudah membawa Daniel kemari. Tanpa wibawa dan arogansi masa lalu. Saat ini Daniel terlihat sangat lesu. Jenggotnya tidak dicukur. Matanya merah. Sekujur tubuhnya tampak sangat lelah. Tracy merasa tidak tega dalam sekejap. Tetapi rasionalnya kembali dengan cepat. Dia tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan keluarga Wollens padanya. Lebih tidak akan melupakan bahwa tadi dia menodongkan pistol padanya untuk memaksanya melepaskan musuhnya. Kakek sakit kritis. Dia ingin melihat anak-anak sebelum meninggal. Daniel buka mulut. Dia berkata dengan suara kecil dan serak. Masih belum mati. Tracy duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya dan sudut bibirnya melengkung. Melakukan begitu banyak dosa. Masih bisa hidup sampai usia 98 tahun. Itu sudah panjang umur. Aku tahu kamu membencinya, tapi tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang yang sekaratkan. Daniel mengerutkan keningnya. Apa kamu berhak mengatakan ini padaku? Api membara di hati Tracy. Aku beritahu kamu. Jika bukan anak-anak yang memohon padaku, aku bahkan tidak ingin melihatmu. Aku mengerti. Daniel menganggukkan kepala dengan tidak berdaya. Jika mengatakan banyak perkataan maaf itu juga munafik. Anggaplah aku memohon padamu. Biarkan aku membawa anak-anak pergi bertemu dengan kakek untuk terakhir kalinya. Tidak boleh. Tracy langsung menolaknya. Walaupun kakek melakukan banyak kesalahan, tetapi dia sudah membayar atas apa yang telah dia lakukan. Daniel sangat cemas. Dia membunuh Devina dengan tangannya sendiri. Itu adalah pertobatan dan juga menebus dosa padamu. Menebus dosa padaku. Tracy tertawa. Kamu mengatakannya. Seolah-olah dia telah melakukan suatu perbuatan baik. Bukankah dia tidak ingin Devina mati di tanganku? Makanya dia mengakhirinya sendiri. Pada saat itu, polisi telah datang. Jika kamu menembak dan membunuh orang, pasti akan ditangkap oleh polisi dan menerima penyelidikan hukum. Daniel berkata dengan mengerutkan keningnya. Tidak peduli sekuat apapun grup Mor, tetap harus mematuhi hukum di dalam negeri. Walaupun harus masuk penjara. Aku juga ingin membunuh wanita yang kejam itu dengan tanganku sendiri. Tracy berteriak dengan penuh semangat. Tua bangka itu membunuhnya sendiri.
Aku sama sekali tidak ada rasa senang atas pembalasan dendam ini. Penembusan dosa macam apa ini? Bab 1048. Sudahlah. Kita jangan ribut lagi. Daniel sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa terkadang emosi akan memengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Terlebih lagi masih bercampur aduk dengan begitu banyak kebencian dan dendam. Daniel melepaskan egonya. Dia bertanya dan memohon dengan ramah. Mau bagaimana kamu baru bersedia membiarkanku membawa anak-anak pergi bertemu dengan kakek untuk terakhir kalinya? Tanda tangani dokumen ini. Tracy mengeluarkan sebuah dokumen dan pena. Aku akan membawa anak-anak pergi bertemu dengan orang tua itu setelah kamu menandatanganinya. Daniel menerima dokumennya dan mengerutkan kening setelah membacanya. Kamu ingin aku menyerahkan hak asuh anak-anak? Benar. Tracy menganggukkan kepala dan menatapnya dengan sakit hati. Daniel, aku sungguh membencimu. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku karena kurang tegas. Aku berulang kali memberitahu diri sendiri bahwa harus membunuhmu dan menghancurkan keluarga Wollens. Membalas dendam Bibi Juni dan diri sendiri. Tapi setiap kali melihat anak-anak, hatiku pun menjadi lunak. Aku sungguh membenci diriku yang seperti ini. Tetapi demi anak-anak, aku hanya bisa berhenti membalas dendam padamu. Namun dalam kehidupan ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang kamu tanda tangani perjanjian ini. Aku akan membawa anak-anak pergi ke rumah sakit, membiarkan mereka bertemu orang tua itu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kita tidak akan berhubungan satu sama lain lagi. Demi anak-anak, aku akan membujuk kakak untuk tidak melawan keluarga Wollens lagi. Asalkan kalian tidak mengganggu keluarga Moore lagi, maka kebencian dan dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wollens akan berakhir sampai di sini. Ini merupakan akhir yang terbaik bagi kita berdua dan juga merupakan terakhir kalinya aku mengalah. Aku beri kamu waktu 3 menit untuk mempertimbangkannya. Anak-anak masih menunggu kita di ruang kerja. Kita akan ke sana setelah kamu mempertimbangkannya dengan matang. Tracy, Daniel berusaha mengendalikan emosinya agar dirinya terlihat tenang. Aku sangat berterima kasih kamu mengalah demi anak-anak. Tapi anak-anak tidak boleh diberikan padamu. Kenapa? Tracy bertanya. Mereka adalah anak kandungku. Daniel sedikit bersemangat. Mereka bermarga Wollens dan memiliki darah keluarga Wollens. Aku bisa menyetujuimu dalam hal apapun. Tetapi hal ini tidak bisa dirundingkan. Kalau begitu lanjutkan pertarungan saja. Tracy juga emosi. Walaupun mengajukan gugatan ke pengadilan, tetap akulah yang akan menang. Saat anak-anak berada di sisimu, mereka diracuni oleh Victoria dan diculik oleh bibimu. Begitu banyak hal yang sudah terungkap. Aku mau lihat hakim akan memutuskan hak asuh kepada siapa. Apa kamu harus seperti ini? Daniel bertanya dengan marah. Mengajukan gugatan ke pengadilan akan menyakiti anak-anak. Kamulah yang memaksaku. Tracy berkata dengan marah. Tracy, kamu tenangkan dirimu dan pikirkan baik-baik. Hati dan fisik Daniel sangat lelah. Dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata baik. Apa kamu mengira bahwa membawa anak-anak ke keluarga Moore bisa menjalani hidup yang tenang? Lorenzo tetap akan menghadapi musuh di mana-mana. Dialah yang melindungimu dengan terlalu baik atau kamu yang tidak tahu tentang hal ini. Sekarang grup Wollens sudah membersihkan semua hambatan. Terlebih lagi, aku adalah orang yang memegang kuasa. Ada aku, tidak ada orang yang berani menyentuh anak-anakku. Namun di keluarga Moore, kamu hanya memiliki posisi kosong dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Jika ada orang memanfaatkanmu untuk melawan Lorenzo dan anak-anakmu itu akan sangat berbahaya. Mendengar kata-kata ini Tracy terdiam. Memang grup Moore terlihat tidak ada masalah. Sebenarnya musuhnya juga tidak sedikit. Selain itu, grup Moore tidak seperti grup Wollens yang merupakan warisan dari keluarganya, melainkan perusahaan patungan dari beberapa keluarga. Meskipun keluarga Moore merupakan pemegang saham terbesar, tetapi beberapa pemegang saham lainnya selalu ada tindakan dan tidak hentinya diam-diam menciptakan kesulitan bagi Lorenzo. Meskipun Lorenzo kuat, tetapi juga ada kelemahan yang tidak diketahui orang. Kamu sadarlah sedikit, Daniel membujuknya dengan cemas. Anak-anak bersamaku. Kamu bisa pulang untuk menjenguk mereka kapanpun. Pintu rumah selalu terbuka untukmu. Selain itu, kakek sudah meninggalkan semua warisan untuk anak-anak.
di masa depan. Sudah cukup. Tracy memotong kata-kata Daniel dan berkata dengan arogan. Warisan keluarga Wollens. Aku tidak menginginkannya. Sekarang aku bekerja keras untuk karirku. Kelak juga bisa mendapatkan banyak harta dan diwariskan untuk anak-anak. Bab 1049. Meskipun kembali ke keluarga Moore akan ada banyak kesulitan dan berbahaya, tetapi Tracy tetap bersikeras mau membawa anak-anak pergi. Dia sudah berpikir dengan baik. Walaupun pada akhirnya keluarga Moore tidak dapat bertahan, dia juga bisa membawa anak-anak pergi dari negara Emron, pergi ke tempat asing dan memulai hidup baru. Sebenarnya 2 tahun ini, Lorenzo memang melindunginya dengan sangat baik. Sampai saat ini, dia tidak pernah berpartisipasi dalam semua pertarungan keluarga dan perusahaan. Jadi, kelak dia bisa mundur sepenuhnya. Kamu sungguh keras kepala. Daniel sangat emosi dibuat olehnya. Ketika dia mau lanjut membujuk, pada saat ini, ponselnya berdering dan dia segera mengangkat telepon. Halo. Tuan Daniel, Tuan Besar sudah sekarat. Sanjaya berkata dengan sangat cemas. Anda cepat kembali. Kenapa bisa begitu? Daniel tahu bahwa kondisi kakeknya buruk, tetapi tidak menyangka bisa begitu cepat. Dia langsung menjadi cemas. Aku segera kembali. Tunggu sebentar. Pada saat ini, ponsel Sanjaya diambil oleh Lily. Tuan Daniel, ketika Tuan Besar sekarat, dia bilang ingin bertemu dengan Nona Tracy. Ingin bertemu dengannya. Daniel sangat terkejut. Pada saat ini, bukankah kakeknya seharusnya ingin bertemu dengan anak-anak? Tuan Daniel, cepat bawa Nona Tracy dan anak-anak kemari. Sudah hampir tidak sempat. Sanjaya mendesaknya dengan cemas. Ya, Tuan Daniel, cepatlah kembali. Lily juga menambahkannya. Daniel menutup telepon. Dia berkata pada Tracy dengan cemas, kakek ingin bertemu denganmu. Dia sudah sekarat. Anggap saja aku memohon padamu. Bawa anak-anak dan ikut bersamaku pergi ke rumah sakit. Kita bicarakan masalah yang lain nanti saja. Oke. Tidak, Tracy sangat bersiteguh. Aku akan membawa anak-anak pergi ke rumah sakit bersamamu setelah kamu menandatangani perjanjian ini. Jika tidak menandatanganinya, maka tidak ada perundingan. Kamu, Mami, ketika mereka berdua menemui jalan buntu. Pada saat ini, terdengar suara Charles di luar. Apa kami boleh masuk? Tracy mendengar suara anak-anak. Dia segera mengatur emosinya dan mengedipkan mata pada Daniel kemudian pergi membuka pintu. Carlos, Charles, Carla, mengapa kalian datang ke sini? Bukankah Mami meminta kalian menunggu kami di ruang kerja? Saat berbicara pada anak-anak, suara Tracy segera berubah menjadi lembut. Wajahnya juga tampak senyuman lembut. Kami menunggu dengan sangat cemas. Charles belum selesai berbicara. Melihat Daniel, dia langsung berlari ke sana. Papi. Charles. Daniel membungkukkan badan untuk memeluk Charles. Papi. Charles memeluk leher Daniel dengan erat. Dia tidak bisa menahan diri dan menangis. Papi, apa yang terjadi pada Papi? Papi melakukan kesalahan apa yang membuat Mami marah? Papi cepat minta maaf pada Mami. Kalau tidak, Mami tidak menginginkanmu lagi. Kami pun tidak bisa bertemu denganmu lagi. Mendengar kata-kata anak ini, Daniel berlinang air mata dalam sekejap. Dia sungguh membenci dirinya. Mengapa membiarkan masalahnya menjadi seperti sekarang ini? Mengapa harus membiarkan anak-anak ikut menanggung begitu banyak? Daniel yang berkuasa di dunia bisnis, mengapa tidak bisa mengurus sebuah keluarga dengan baik? Papi, Carlos menarik celana Daniel dan bertanya dengan cemas. Apa sebenarnya yang terjadi? Papi cepat beritahu aku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku ingin kita sekeluarga bersama dan tidak ingin berpisah. Carla juga tidak bisa menahannya lagi. Dia duduk di kursi roda dan menangis dengan memeluk boneka. Ketiga anak itu menangis bersama. Hati Tracy sangat kacau. Dia buru-buru maju untuk membujuk anak-anak. Mami, Mami maafkanlah Papi sekali lagi. Aku mohon padamu. Charles menarik lengan baju Tracy dan memohon sambil menangis. Jika kelak Papi menindasmu lagi, aku akan membantumu memukulnya. Mami, aku mohon padamu. Carla juga memohon dengan menarik tangan Tracy. Anak baik, jangan menangis. Daniel buru-buru berjongkok dan memeluk Carla. Kemudian berkata pada ketiga anak itu, Carlos,
Charles, Carla, kakek buyut sakit kritis. Dia ingin bertemu dengan Mami dan kalian sebelum meninggal. Kalian ikut Papi bersama-sama pergi ke rumah sakit. Ya. Bab 1050. Tracy marah hingga menggertakkan giginya saat mendengar perkataan ini. Hebat sekali, dia langsung menanyakan ke anak-anak. Tentu saja anak-anak setuju. Jika dirinya masih bersikeras maka ia akan menjadi orang yang berdosa. Apa yang terjadi dengan kakek buyut? Benar saja. Anak-anak langsung bertanya dengan cemas. Apa kakek buyut sakit? Apa arti dari kritis? Hanya Carlos yang mendengar kata kunci ini. Itu, selamanya akan meninggalkan kita. Daniel berkata dengan sedih. Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang untuk bertemu dengannya untuk terakhir kali. Apa? Charles terkejut. Maksud Papi, kakek buyut akan meninggal. Carla menangis kencang. Ia sangat sedih dan takut. Carla, Tracy bergegas memeluk Carla dan menenangkannya. Jangan takut, Mami di sini. Carla masuk ke dalam pelukan Tracy. Ia menangis pilu. Tracy menatap Daniel dengan marah. Menurutnya Daniel tidak seharusnya mengatakan ini kepada anak-anak, membuat anak-anak sedih. Namun, Daniel dengan tenang menjelaskan, semua orang akan meninggal pada akhirnya. Orang jahat pergi ke neraka. Orang baik pergi ke surga. Tidak perlu sedih. Kakek buyut tetap akan melindungi kalian meskipun ia sudah berada di surga. Kakek buyut orang yang baik. Ia pasti akan pergi ke surga kan? Charles bertanya sambil menangis. Betul. Daniel menganggukkan kepala. Carlos memeluk Daniel sambil menangis. Daniel memeluk Charles dengan satu tangannya. Satu tangan lainnya memeluk Carlos. Ia menghibur mereka dengan lembut. Sudah-sudah. Kita harus secepatnya pergi ke rumah sakit. Ia menggendong kedua anak itu sambil berjalan hendak pergi. Tracy langsung menghalanginya dan berbisik. Apa yang kamu lakukan? Apa aku sudah setuju? Kita bicarakan setelah kembali dari rumah sakit. Sekarang ke rumah sakit dulu. Daniel mengerutkan kening. Daniel, jangan terlalu serakah. Tracy sangat marah. Kamu seharusnya tanya pendapat anak-anak. Daniel bertanya ke anak-anak. Carlos, Charles, Carla. Apa kalian bersedia pergi bersama Papi ke rumah sakit untuk bertemu kakek buyut? Bersedia. Anak-anak menganggukkan kepala. Kemarahan Tracy semakin menjadi-jadi. Ia merasa Daniel sangat licik. Mami, kami akan pergi bertemu kakek sebentar. Lalu kembali. Carlos membujuk Tracy. Mami, izinkan kami pergi. Carlos menangis sambil memohon. Kakek buyut sangat baik pada kami. Sekarang dia sudah mau pergi. Biarkan kami bertemu dengannya. Betul. Mami, Carla juga ikut membujuknya. Aku mohon. Melihat ketiga anak itu memohon seperti ini, Tracy tidak tega untuk menolak. Ia hanya dapat menganggukkan kepala setuju. Baiklah. Bertemu sebentar, lalu kembalilah. Apa kamu tidak takut aku tidak mengembalikan mereka? Daniel tiba-tiba bertanya. Kamu berani. Dalam sekejap Tracy marah. Mari pergi bersama. Agar kamu tidak khawatir. Setelah bertemu dengan kakek, kamu boleh langsung membawa mereka pulang. Daniel menggunakan metode psikologis ini. Tracy tahu maksudnya. Namun setelah dipikir-pikir, ia benar-benar khawatir. Jika Daniel benar-benar meminta anak-anak untuk tinggal bersamanya. Jika ia datang merebut mereka dengan paksa. Pada akhirnya yang terluka tetaplah anak-anak. Ia berkata dengan dingin. Mari pergi. Siapkan mobil. Baik, 5 orang sekeluarga pergi ke rumah sakit dengan mobil. Anak-anak sedih. Mereka menangis di sepanjang perjalanan. Daniel menghibur anak-anak. Kakek buyut sudah berusia 98 tahun. Sebenarnya kakek sangat bahagia bisa hidup sampai usia ini. Kalian harusnya bahagia untuk kakek. Semasa hidupnya, kakek melakukan kebaikan. Setelah meninggal kakek bisa pergi ke surga. Tracy memutar bola matanya mendengar kata-kata ini. Melakukan kebajikan. Entah sudah berapa banyak nyawa orang yang hilang karena kekuatan dan sifat keras kepalanya. Salah satunya adalah Bibi Juni. Tracy belum mati dibunuh oleh Tuan Besar. Itu karena keberuntungannya besar. Di belakangnya juga ada perlindungan dari keluarga Mor. Jika tidak, dia tidak tahu. Dia akan mati berapa kali. Anak-anak berhenti menangis usai dibujuk oleh Daniel. Suasana hati mereka jauh lebih tenang. Carla mengangkat kepalanya dan bertanya dengan polos.
Apa kakek buyut akan bertemu dengan nenek buyut di surga? Itu, Daniel kehilangan kata-kata. Seharusnya, iya.チャンネル